Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 813. 813 Rahasia Sekolah Kehidupan bagian kedua. Ya, Lan Xuanyu setuju dengan sungguh-sungguh. Penatua Su berkata, selain pohon abadi, kami memiliki banyak aset lainnya. Mereka semua terkait dengan energi kehidupan. Misalnya, di planet Shenluo dan planet Peri, sekolah kehidupan kita mewakili federasi dan memiliki manfaat. Terutama kendali inti kehidupan kedua planet ini. Setelah Anda memasuki pengadilan dalam, saya akan membawa Anda ke dua planet ini untuk memeriksa inti kehidupan. Kita juga harus melindungi inti kehidupan kedua planet ini. Soul Beast juga akan bekerja sama dengan kita. Mengapa Lin Mohua ada di planet Shenluo? Dia sebenarnya mewakili sekolah kehidupan kita untuk melindungi inti kehidupan di sana. Inti kehidupan planet Shenluo sangatlah penting. Adapun planet Peri, karena Federasi dan Peri telah mencapai kesepakatan, inti kehidupan di sana sebagian besar dijaga oleh Peri, tetapi kami memiliki hak untuk memeriksanya. Ini semua di bawah tanggung jawab sekolah kehidupan kita. Lan Xuanyu mengingat semuanya. Semakin dia mendengarkan Penatua Su, semakin dia mengerti betapa pentingnya dan kuatnya sekolah kehidupan. Tidak banyak orang di School of Life kami, hanya sekitar 200 orang secara total. Lagi pula, ada terlalu sedikit master jiwa dengan afinitas hidup, dan ini adalah dasar untuk bergabung dengan sekolah kehidupan kita. Ketika Anda memasuki pengadilan dalam, saya akan secara resmi memperkenalkan mereka kepada Anda. Oke, Lan Xuanyu mengangguk. Penatua Su berkata, sekarang, izinkan saya memberitahu Anda beberapa hal penting untuk diperhatikan di sekolah kehidupan kita. Dalam beberapa hari berikutnya, selama penerbangan, Tetua Su mulai mengajar Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan segala macam hal penting mengenai sekolah kehidupan, memungkinkan Lan Xuanyu untuk secara bertahap memahami sekolah penting ini. Dia juga secara bertahap memahami betapa pentingnya sekolah kehidupan itu. Sekolah kehidupan sebenarnya bukan hanya milik Akademi Shrek. Itu hanya lebih dekat ke Akademi Shrek karena berasal dari sana. Namun nyatanya, sekolah kehidupan juga memiliki tanggung jawab kepada Sekte Tang dan pemerintah federasi. Lebih tepatnya, sekolah kehidupan adalah milik seluruh umat manusia. Di School of Life, ada sebagian orang yang berspesialisasi dalam penelitian energi kehidupan dengan tujuan meningkatkan umur manusia. Ada juga sebagian Feng Hao dulu yang ada untuk melindungi sumber kehidupan yang harus dilindungi sekolah kehidupan. Seperti Penatua Su sendiri, dia sebenarnya lebih condong ke arah penelitian, sementara Lin Mohua lebih condong ke arah perlindungan. Oleh karena itu, Penatua Su bukanlah Feng Hao dulu nomor satu di sekolah, Lin Mohua adalah. Ini juga alasan penting mengapa Lin Mohua ingin menguji Lan Xuanyu saat pertama kali datang ke planet Shenluo. Hanya dengan persetujuan Lin Mohua, dia dapat memenuhi reputasinya sebagai pemimpin sekolah di masa depan. School of Life memiliki sumber daya yang sangat besar. Semua orang ingin hidup lebih lama. Oleh karena itu, di federasi, sekolah kehidupan memiliki status transenden. Pemimpin sekolah kehidupan memiliki 3 token besar, dan cincin takdir adalah salah satunya. 2 token lainnya hanya akan diberikan kepada Lan Xuanyu saat dia menjadi pemimpin sekolah kehidupan di masa depan. Waktu berlalu sangat cepat selama proses pembelajaran. Ketika warna hijau planet Shenluo muncul di luar jendela kapal, Penatua Su berhenti berbicara. Lan Xuanyu pernah ke sini beberapa kali, jadi dia sangat akrab dengan tempat ini. Semakin dia datang, semakin dia memahami perbedaan antara planet Shenluo dan planet induk. Seperti yang dikatakan binatang pencari harta karun, planet Shenluo tidak memiliki keilahian dibandingkan dengan planet Douluo. Itu tidak kalah dalam hal volume, tetapi tingkat energinya jelas lebih rendah. Jumlah energi kehidupan yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat kehidupan di sebuah planet pasti sangat besar. Mother Planet baru menyelesaikan transformasi terakhirnya setelah melahap Abyssal Place yang mencoba menyerangnya. Namun, jumlah total energi kehidupan di planet Shenluo masih sangat besar. Berkultivasi di sini, terutama di sumur api es Yin Yang, sangat bermanfaat bagi Lan Xuanyu. Setelah beberapa kunjungannya, Soul Beast masih sangat ramah. Alasannya sangat sederhana. Setiap kali Lan Xuanyu mengolah, aura air kacau yang disaring oleh binatang pemburu harta karun dan energi kacau yang dihasilkan oleh api es sumur Yin yang akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya tumbuh lebih cepat. Banyak harta langit dan bumi telah matang.
Meskipun sumur es api Yin yang akan menghabiskan banyak energi setiap saat dan membutuhkan waktu lama untuk pulih, proses seperti itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk jiwa binatang. Itu bisa membantu lebih banyak monster jiwa menerobos. Plane ruang angkasa perlahan mendarat di pusat ruang angkasa Senluo City. Di luar plane ruang angkasa, seseorang sudah menunggu untuk menjemput mereka. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang berwarna merah keemasan tersampir di belakang punggungnya dan sosok yang sangat wik-wiki sehingga tidak ada pria normal yang bisa mengalihkan pandangan darinya berdiri di pintu keluar. Ketika dia melihat Lan Xuanyu dan Penatua Su, dia melambai ke arah mereka. Lan Xuanyu buru-buru berjalan ke depan dan tersenyum. "Kakak Jin, mengapa kamu datang menjemput kami?" Gadis itu berkata, "Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang meminta Anda untuk memberi kami begitu banyak manfaat setiap kali Anda datang?" Wanita cantik dengan senyum manis ini tidak lain adalah macan emas yang telah ditunjuk sebagai penerus oleh Daming dan Erming. Dia telah menghabiskan banyak harta surga dan bumi di samping sumur api es Yin Yang dan menyelesaikan terobosannya. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi manusia. Namun, karena garis keturunannya yang istimewa, dia tidak perlu berkultivasi lagi. Selanjutnya, dia bisa kembali ke bentuk Golden Tiger-nya. Lan Xuanyu tidak terlalu yakin dengan kekuatannya. Dia hanya merasa bahwa dia tak terduga setelah terobosannya. Dia jelas belum berada di peringkat dewa, tetapi menurut penilaian Lan Xuanyu, dia setidaknya adalah seorang Douluo bergelar. "Penatua Su, kamu juga di sini." Jin menyapa Penatua Su. Dia sebenarnya jauh lebih tua dari Elder Su. Meskipun Penatua Su adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa, dia tidak perlu menggunakan gelar kehormatan. "Halo, Jin Wang." Penatua Su terkekeh. "Ayo pergi, paman tertua dan paman kedua sedang menunggumu. Saya akan mengirim Anda langsung ke sumur api es Yin Yang." Saat dia berbicara, dia bersiul. Tiba-tiba, langit ditekan ke bawah, dan sesosok besar turun. Itu adalah burung hijau besar dengan lebar sayap lebih dari 10 meter. Sebenarnya ada beberapa kursi yang dipasang di bagian belakang burung hijau itu. Burung hijau ini memiliki kultivasi hampir 80.000 tahun. Menggunakannya sebagai tunggangan adalah pengobatan terbaik untuk Soul Beast di planet Senluo. Mereka bertiga menaiki burung hijau itu. Burung hijau mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang ke langit. Duduk di punggungnya, mereka tidak bisa merasakan angin bertiup ke arah mereka. Ini karena secara alami melepaskan lapisan penghalang hijau yang melindungi seluruh tubuhnya. Pemandangan di bawah kaki mereka melintas dengan cepat. Penerbangan Greenbird sangat stabil. Itu bahkan lebih nyaman daripada duduk di plane. Segera, ia menentukan tujuannya. Itu melebarkan sayapnya dan meluncur ke bawah menuju tanah. Dua sosok jangkung sudah menunggu di sana. Selain Erming, yang akrab dengan Lan Xuanyu, ada juga seorang pria paruh baya yang terlihat seperti kolam yang dalam. Pria paruh-baya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Rambut hijau panjangnya tersampir di belakang kepalanya. Wajahnya sederhana dan tidak canggih. Hanya dengan berdiri di sana, rasanya dunia berada dalam genggamannya. Auranya bahkan lebih kuat dari Erming. Lan Xuanyu dan dua lainnya turun dari burung hijau itu. Jin Wang berlari sambil tersenyum dan berkata, "Paman tertua, paman kedua, saya membawa mereka ke sini." Pria berambut hijau itu tersenyum dan mengangguk. Lan Xuanyu dan Penatua Su bergegas maju. Elder Su tersenyum dan berkata, "Mengapa Kaisar Asure datang hari ini?" Pria berambut hijau itu tersenyum dan berkata, "Saya juga di sini untuk melihatnya." "Xuanyu, kan, datang." Saat dia berbicara, dia melambai pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Senior Daming." Tanpa diragukan lagi, ini adalah Raja Binatang terkuat di seluruh planet Senluo. Dia adalah Raja Binatang Dewa yang dikenal sebagai Kaisar Asure, Piton Banteng Biru Langit, Daming. Wajah Erming menjadi gelap dan berkata, "Kaisar apa? Jangan panggil aku seperti itu. Cukup tidak menyenangkan untuk didengar." Jin Wang terkikik. "Paman kedua, bukankah kamu sangat senang ketika semua orang memanggilmu Kaisar Tai saat itu? Bukankah karena kamu mengetahui bahwa manusia menggunakan nama anjing peliharaan Teddy sehingga kamu terlalu malu untuk menggunakan gelar ini?" Asteris Tai di pengucapan yang sama dengan Kaisar Tai. Soulland 4 Chapter 814. 814 Kaisar Tai, Teddy. "Kamu gadis kecil." Erming memelototinya dengan ekspresi jelek. "Kaisar Tai, Teddy." Lan Xuanyu hampir tertawa terbahak-bahak, tapi dia memaksakan diri untuk tidak melakukannya.
Daming menaksir Lan Xuanyu, yang berdiri di depannya. Dia sepertinya diam-diam merasakan sesuatu, dan kemudian dia perlahan mengangguk. Kamu memang benih harapan kami. Tidak heran Ditian membuat pilihan seperti itu meskipun dia sombong. Saya mendengar bahwa Anda bersiap untuk menerobos hari ini. Apakah kamu siap? Lan Xuanyu mengangguk. Saya harus bisa. Daming berkata, kalau begitu istirahatlah sebentar, lalu kamu bisa mulai. Kami akan mengawasi Anda di sini. Terima kasih, senior. Lan Xuanyu merasakan detak jantungnya semakin cepat. Baginya, terobosan ini terlalu penting. Dia tidak bisa gegabah, tapi dia juga menantikan efek dari terobosan ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan ke tempat kosong dan duduk bersila. Dia memejamkan mata dan mulai bermeditasi untuk menyesuaikan keadaannya. Daming memandang Penatua Su dan bertanya, seberapa percaya diri Anda? Elder Su mengangguk dan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Saya telah membawa banyak harta surga dan bumi kali ini. Mereka semua disetujui secara khusus oleh Akademi. Akademi juga sangat menghargai anak ini. School of Life juga akan mendukungnya dengan sepenuh hati. Pavilion Dewa Laut juga menunggu untuk melihat hasil terobosannya. Hal ini berkaitan erat dengan ajaran dan petunjuk yang akan diterimanya ketika memasuki pelataran dalam. Daming berkata, hasil penelitian kami hampir selesai. Setelah 2 putaran pengujian lagi, kami harus dapat memproduksinya secara massal. Karena Anda ada di sini, bantu kami melihat dan melihat apakah ada masalah. Mata Penatua Su berbinar. Itu hebat. Saya tidak berharap kemajuannya begitu cepat. Mohua menjadi tuan rumah di sana. Daming sedikit mengangguk. Kami masih bisa menyembunyikan fakta bahwa kami sedang melakukan tes skala kecil. Setelah kami memproduksinya secara massal, tidak akan mudah untuk menyembunyikannya. Itu sebabnya saya bersiap untuk menempatkan mereka di Myriad Beast Platform. Kemudian, saya bersiap untuk pergi dengan Myriad Beast Platform untuk sementara waktu dan melakukan tes di tempat-tempat yang tidak dapat ditemukan oleh Federasi. Itu sebabnya saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda. Ketika saatnya tiba, Lin Mohua pasti akan ikut denganku. Adapun Akademi Pusat Federasi, Anda harus meminta Shrek untuk mengirim seseorang. Paling tidak, ini adalah pengganti sementara. Penatua Su sedikit mengernyit, akan merepotkan Akademi Pusat Federasi untuk mengubah orang. Lagi pula, ini selalu menjadi sekolah terpenting Federasi. Itu akan makan waktu berapa lama? Apakah Anda memiliki perkiraan? Daming berkata dengan suara yang dalam, sekitar setengah tahun sampai 1 tahun. Setidaknya saat ini, jika tidak, tes tidak akan lengkap. Kali ini, saya berencana meminta 3 hingga 5 orang untuk mengujinya. Jika memungkinkan, kami dapat memproduksinya dalam skala yang lebih besar. Penatua Su berkata, baiklah, saya akan memikirkan sesuatu. Saya akan melaporkan masalah ini ke Master Pavilion ketika saya kembali. Kapan kamu akan membawaku ke sana? Daming berkata, mari kita tunggu Xuanyu menyelesaikan terobosannya. Untuk School of Life, ini juga masalah besar. Jika menurut Anda tidak apa-apa, dia juga bisa pergi dan melihatnya. Penatua Su sedikit terkejut. Kerja sama mereka dengan monster jiwa planet Shenluo sangat rahasia. Bahkan Federasi tidak mengetahuinya. Itu benar-benar rahasia. Meskipun Lan Xuanyu sudah menjadi penerus School of Life, dia masih muda dan belum benar-benar mengambil alih. Dia tidak berharap Daming berpikir begitu tinggi tentang Lan Xuanyu. Orang harus tahu bahwa rahasia besar ini adalah hal terpenting bagi makhluk jiwa planet Shenluo. Tingkat kerahasiaan jauh lebih tinggi daripada sumur api es Yin Yang. Aku tidak punya masalah. Tidak ada yang salah dengan temperamen anak ini. Bahkan Pavilion Dewa Laut mengakuinya. Selama Anda berpikir tidak apa-apa, maka saya pikir itu pasti baik-baik saja. Penatua Su buru-buru berkata. Daming mengangguk dan berkata, mari kita lihat dia menerobos dulu. Setelah dia berhasil, kita akan pergi dan melihat bersama. Baiklah. Lan Xuanyu membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dari yang diharapkan semua orang. Setelah 5 jam penuh, dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, esensi, energi, dan semangatnya sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi puncaknya. Saat Lan Xuanyu perlahan berdiri, auranya mulai berubah. Jin Wang adalah yang paling dekat dengannya, jadi dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Ketika Lan Xuanyu berdiri, dia merasa seolah-olah ada seekor naga besar yang merentangkan tubuhnya di depannya. Fluktuasi energi darah yang keluar dari tubuh Lan Xuanyu membuatnya merasa darahnya sendiri mendidih. Sangat panas.
Itu tidak terlalu panas dalam hal panas, tetapi fluktuasi energi darah yang kuat yang keluar dari tubuh Lan Xuanyu menyebabkan dia merasa seperti ini. Mata Lan Xuanyu terfokus saat dia melihat sumur api es yin yang di depannya. Setelah berhenti sejenak, dia tidak berkomunikasi dengan orang lain. Sebaliknya, dia berjalan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, fluktuasi energi darah di tubuhnya menjadi lebih padat. Samar-samar, gelombang raungan naga mulai bergema di sekujur tubuhnya. Itu bukan hanya satu raungan naga, tapi dua raungan naga. Yang satu dalam dan berat, sementara yang lain jernih dan berapi-api. Kedua raungan naga mulai menjadi semakin intens saat dia berjalan maju. Secara bertahap, cahaya berkedip di kedua sisi tubuhnya. Sisi kiri berwarna perak, dan sisi kanan berwarna emas. Dari belakang, tangan Lan Xuanyu dipenuhi sisik dengan warna berbeda. Syok melintas di mata Daming. Dia adalah Sky Azure Bull Python dan bisa dianggap sebagai Sky Dragon. Namun, dia bukan naga langit murni. Setelah menjadi dewa, dia telah berevolusi menjadi Sky Azure Divine Dragon. Dia tidak memiliki garis keturunan ras naga murni, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan naga sejati. Namun, saat ini, dia merasakan tekanan dari tubuh Lan Xuanyu. Bahkan garis keturunan tingkat dewa sedikit bergetar. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kuat. Dibandingkan dengan dia, reaksi Erming lebih sedikit. Perbedaan antara garis keturunan kera raksasa Titan dan garis keturunan ras naga jauh lebih besar. Namun, mata Jin Wang bersinar. Secara khusus, dia menatap tangan kanan Lan Xuanyu. Sebagai pewaris garis keturunan emas dan Raja Binatang Emas sejati, dia bisa merasakan sisi emas di tangan kanan Lan Xuanyu memancarkan aura garis keturunan emas. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa garis keturunan seseorang lebih murni darinya. Aura garis keturunan emas, yang penuh dengan kekerasan, membuat darahnya semakin mendidih. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menerkamnya dan merasakan garis keturunannya dari dekat. Raja Naga Emas. Ini adalah aura garis keturunan emas, garis keturunan yang paling kuat. Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah berjalan di depan sumur api es yin yang. Pada saat ini, matanya berubah menjadi emas dan perak. Saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dia telah melepaskan penindasan pada kekuatan jiwanya dan membiarkannya meningkat. Sementara itu, garis keturunan emas dan peraknya, yang telah berputar-putar tetapi tidak saling bersentuhan, mulai bertarung sekali lagi. Tapi kali ini, Lan Xuanyu merasa berbeda dari saat dia menerobos ke ring 4. Perbedaan terbesar adalah bahwa sisik berwarna pelangi di dadanya memancarkan lingkaran cahaya lembut berwarna pelangi yang menutupi pusaran garis keturunannya, menyebabkan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak kali ini tidak terlalu kejam. Tanpa ragu, dia maju selangkah dan melompat ke sumur api es yin yang. Seluruh tubuhnya tenggelam. Saat dia tenggelam ke dalam sumur api es yin yang, binatang pencari harta karun keluar dari dahinya. Cincin takdir Lan Xuanyu sudah ada di tangannya. Binatang pencari harta karun melambaikan tangannya, dan semua buah kehidupan tak berujung yang telah mereka tukar terbang keluar. Seketika, kekuatan hidup yang kuat meledak dan memasuki tubuh Lan Xuanyu dari anggota tubuh dan tulangnya. Penatuasu secara alami dapat merasakan fluktuasi aura dari buah kehidupan tak berujung, dan mulutnya berkedut. Ada begitu banyak buah kehidupan tanpa akhir. Jika mereka dijual di mana saja di federasi, mereka pasti akan mendapatkan harga setinggi langit. Namun, binatang pencari harta karun memberikannya kepada Lan Xuanyu begitu saja. Dia bukan satu-satunya. Kelopak mata Daming dan Erming berkedut. Dalam hal pemborosan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih boros daripada binatang pencari harta karun. Erming telah melihatnya berkali-kali sebelumnya. Ketika binatang pencari harta karun memberikan harta langit dan bumi Lan Xuanyu, itu hanya akan mengambil esensinya. Sisanya akan berubah menjadi kekuatan hidup dan menghilang ke udara. Itu sama sekali tidak peduli dengan pemborosan. Soul Land 4 Chapter 815. 815 terobosan hebat. Menurut Treasure Seeking Beast, hanya sedikit esensi yang layak untuk tuannya. Bagaimanapun, esensi ini adalah yang paling mudah diserap dan paling murni tanpa kotoran. Namun, hal-hal yang tersisa juga bagus di mata Penatuasu, Daming, dan Erming. Sayang sekali. Namun, binatang pencari harta karun melakukan ini. Ini sangat bermanfaat bagi semua tanaman di sekitar sumur api es yin yang. Energi kekuatan hidup yang melayang di udara akan menyatu ke dalam tanaman di sekitar sumur api yin yang es, sehingga mempercepat pertumbuhan mereka. Dengan demikian,
Daming dan Erming secara alami tidak mengatakan apa-apa. Penatuasu adalah yang paling tertekan karena harta yang digunakan binatang pencari harta karun sekarang semuanya dibawa dari Akademi Shrek. Lan Xuanyu, yang tubuhnya terbenam di sumur api es Yin Yang, sangat tenang saat ini. Dia diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Kekuatan garis keturunan di dadanya menjadi semakin gelisah, begitu pula pusaran di laut spiritualnya. Kekuatan garis keturunan yang sengit dan gelisah menyebabkan garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak bertabrakan lagi. Pada saat ini, nutrisi dari Chaotic Water selama 2 tahun terakhir dan manfaat dari Ice Fire Golden Body Tempering diperlihatkan. Awalnya, dia tidak merasakan sakit apapun. Tubuhnya yang kuat menahan benturan 2 garis keturunan. Ini juga memungkinkannya untuk bernapas lega, terutama ketika energi kehidupan yang telah menyatu dengan anggota tubuh dan tulangnya dengan cepat menyehatkan tubuhnya, membuat daya tahannya menjadi lebih kuat. Meskipun tabrakan dari 2 garis keturunan menjadi semakin intens, dan energi es dan api dari sumur api es Yin yang mulai menyerang tubuhnya, itu masih dalam daya tahan Lan Xuanyu. Detik, lalu menit berlalu. Situasi Lan Xuanyu masih sangat stabil. Energi es dan api memasuki tubuhnya dan menyatu dengan tubuhnya di bawah bimbingannya. Itu bergabung dengan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Terjadi tabrakan dan infiltrasi. Dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dia mulai merasakan sakit, tapi dia masih bisa menahannya. Tubuhnya yang kuat memblokir dampak intens berkali-kali. Laut spiritualnya dilindungi oleh perasaan dewa dari Treasure Seeking Beast. Untuk sesaat, dia memasuki kondisi jinak. Tubuhnya mulai menyerap aura garis keturunan yang dihasilkan oleh benturan antara garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, dan aura garis keturunan ini mulai menutrisi tubuhnya. Lan Xuanyu berpikir sendiri, sepertinya sangat berguna untuk memiliki fondasi yang baik. Apalagi dengan perbaikan tubuh saya, manfaatnya mulai terlihat. Pada saat ini, suara Treasure Seeking Beast tiba-tiba terdengar di benaknya. Guru, jangan ceroboh. Ini baru permulaan. Tidak akan semudah itu. Semakin Anda menekannya, semakin intens reaksinya. Anda harus siap dan tidak santai. Garis keturunan Raja Naga Emas dan garis keturunan Raja Naga Perak benar-benar berbeda. Satu mewakili penciptaan sementara yang lain mewakili kehancuran. Saat kekuatan garis keturunan Anda meningkat, begitu pula yang lain. Mereka belum benar-benar bertabrakan, tetapi begitu mereka melakukannya, seolah-olah langit dan bumi akan hancur berantakan. Setiap kali Anda membuat terobosan, sebenarnya itu adalah proses menghancurkan dan kemudian membangun. Lan Xuanyu terkejut. Kata-kata Treasure Seeking Beast membuatnya tegang lagi. Dia buru-buru fokus dan merasakan perubahan di tubuhnya, berusaha mengendalikan garis keturunannya sebanyak mungkin. Memang, di bawah pengaruh garis keturunan Dewa Naga, tabrakan antara garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak telah berkurang banyak. Namun, mereka masih terus mencari kekuatan satu sama lain untuk bertabrakan. Terobosan kekuatan jiwa seperti menembus lapisan tipis yang memisahkan keduanya, memungkinkan mereka untuk terus bersentuhan. Kedua garis keturunan itu tampaknya membangkitkan emosi. Meskipun mereka dikendalikan dan ditekan oleh Lan Xuanyu dan tidak bertabrakan satu sama lain dengan kekuatan penuh, sepertinya ada sesuatu yang terakumulasi. Lan Xuanyu merasakannya secara diam-diam, dan waktu berlalu dari menit ke menit. Lambat laun, Lan Xuanyu merasa ada yang tidak beres. Ini karena dia menyadari bahwa pada awalnya, garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak tidak memengaruhi emosinya. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruhnya terhadap emosinya semakin meningkat. Itu adalah perasaan angin menyapu menara sebelum badai. Jika ini terus berlanjut, setelah garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak bertabrakan lebih keras, itu benar-benar akan menyebabkan dunia runtuh. Apakah dia akan meledak dan mati? Pria kecil, ini tidak bisa dilanjutkan. Kedua garis keturunan itu tampaknya semakin kuat, dan kekuatan garis keturunan itu meningkat secara eksponensial. Apa yang harus saya lakukan? Lan Xuanyu buru-buru bertanya pada Treasure Seeking Beast di benaknya. Binatang pencari harta karun berkata tanpa daya, Tuan, inilah yang harus Anda hadapi saat menerobos. Setelah kekuatan garis keturunan meningkat dan kemudian menyatu, itu akan menyebabkan perubahan kualitatif pada kekuatanmu. Ini memang sulit, tetapi ini adalah jalan yang harus Anda lalui. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengendalikannya, tetapi Anda harus bersiap untuk menahan ledakan garis keturunan. Oke. Pada titik ini, Lan Xuanyu tidak punya pilihan lain selain menghadapinya.
Setelah periode waktu yang tidak diketahui, aura dari dua garis keturunan di tubuh Lan Xuanyu menjadi semakin kuat. Apa yang membuat Lan Xuanyu semakin gelisah adalah bahwa pusaran spiritual dalam pikirannya juga menjadi semakin ganas. Bahkan indera dewa dari Treasure Seeking Beast agak tidak mampu menekannya. Pusaran spiritual dan pusaran garis keturunan terhubung satu sama lain. Pada saat ini, keduanya mulai berfluktuasi dengan keras dan saling mempengaruhi, seolah-olah ada sesuatu yang ditarik keluar. Lan Xuanyu mencoba yang terbaik untuk menenangkan dan menyerap energi dari sumur api es yin yang, serta energi kehidupan dari berbagai harta alam yang terus-menerus dimurnikan oleh binatang pencari harta karun untuknya, meningkatkan toleransi tubuhnya. Dia sekarang mengerti bahwa saat kedua garis keturunan itu meledak adalah saat dia menerobos. Mungkin itu akan terjadi dalam sekejap. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mencegah dirinya meledak dan mati pada saat itu. Di tepi sumur api es yin yang, 4 makhluk kuat masih menunggu. 3 hari telah berlalu. Selain sesekali melepaskan energi kehidupan yang kaya, Lan Xuanyu tidak melakukan apa-apa. Ini berarti dia belum menyelesaikan terobosannya. Binatang pencari harta karun bahkan belum memadatkan chaotic water sekalipun. Seolah-olah Lan Xuanyu tertidur di dalam. Ayah pertama, apakah dia akan baik-baik saja? Jinmi hanya bisa bertanya. Daming menggelengkan kepalanya. Tidak akan mudah baginya untuk menerobos. Dia butuh waktu. Ini adalah proses evolusi tubuhnya, jadi kita tunggu dan lihat saja. Aku bisa merasakan bahwa itu tidak akan terlalu lama. Itu benar, itu tidak akan terlalu lama. Lan Xuanyu juga bisa merasakan bahwa dua garis keturunan di tubuhnya menjadi semakin ganas, dan ini memengaruhi emosinya sendiri. Pada saat ini, pentingnya Treasure Seeking Beast ditampilkan sepenuhnya. Pada saat ini, ia terus-menerus mengeluarkan beberapa harta alam yang menstabilkan spiritual untuk menstabilkan pikiran Lan Xuanyu. Pusaran darah di dada Lan Xuanyu dan pusaran spiritual di benaknya terus berkembang. Setelah 3 hari, mereka praktis memenuhi dada dan pikiran Lan Xuanyu. Perasaan kenyang membuat tubuh Lan Xuanyu sedikit gemetar. Dia tahu bahwa saat yang paling kritis akan segera tiba. Raungan naga rendah meletus tak terkendali, menyebabkan riak muncul di permukaan danau di sumur api es yin yang. Mengaum, raungan naga yang berapi-api membangunkan 4 orang di pantai. Detik berikutnya, barisan Raja Naga Emas tiba-tiba muncul dari sumur api es yin yang. Itu jelas terbentuk dari energi, tetapi tampaknya sangat realistis. Mata seperti Ruby Golden Dragon King dipenuhi dengan keganasan. Gelombang raungan naga meletus dan bergema di antara langit dan bumi. Ombak di sumur api es yin yang di bawah mereka melonjak hebat. Detik berikutnya, raungan naga lain terdengar, dan naga perak keluar. Di sekitar tubuh naga perak, berbagai elemen dengan cepat memadat, membentuk cahaya warna-warni di sekelilingnya yang berpotongan dengan cahaya Raja Naga Emas. Raungan naga berlanjut, dan itu menjadi semakin intens. Kekuatan yang kuat dan gila terus menekan pihak lain, seolah ingin melahap pihak lain. Soul Land 4 Chapter 816 Proyeksi Dewa Naga. Ermin menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Menakjubkan. Elder Su melambaikan tangan kanannya, dan lampu hijau menyala. 3 kotak batu giok muncul di depannya. Dia menatap permukaan danau, siap bereaksi kapan saja. Raungan naga menjadi semakin keras. Daming perlahan terbang ke langit, dan lapisan cahaya biru beriak dari tubuhnya, menyegel seluruh area di sekitar sumur api es yin yang. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Raungan naga telah mempengaruhi makhluk jiwa di sekitarnya. Banyak binatang buas yang mendengar raungan naga sudah merangkak di tanah. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Akhirnya, ketika raungan naga mencapai puncaknya, Raja Naga Emas dan Naga Perak bergerak bersamaan. Mereka menyerang satu sama lain. Dan pada saat ini, Lan Xuanyu yang berada di danau akhirnya mengalami perubahan drastis. Saat ini, dia merasa seperti seseorang yang terlalu banyak minum. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak muntah, tetapi dia tidak tahan lagi. Dia akhirnya muntah. Kekuatan garis keturunan di dadanya tiba-tiba meletus, dan kedua garis keturunan itu bertabrakan dengan keras. Energi spiritual yang sangat besar di laut spiritualnya langsung jatuh dari atas dan menabrak pusaran darah di dadanya. Pada saat ini, semua sisik pelangi di dadanya meledak, dan berubah menjadi aliran udara berwarna-warni dalam jumlah besar yang mengalir ke dadanya. Lan Xuanyu merasa pikirannya kosong. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan sakit.
Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggabungkan semua kekuatan yang bisa dia kendalikan ke dalam tubuhnya sesaat sebelum dia meledak. Ledakan. Musim semi es dingin ekstrim sumur es yin yang dan musim semi matahari terik meledak pada saat yang bersamaan. Mereka naik puluhan meter ke udara, dan dengan dua Raja Naga sebagai pusatnya, mereka langsung berubah menjadi merah kebiruan. Tepat pada saat ini, bola cahaya putih susu meledak dalam sekejap, dan kekuatan hisap langsung muncul. Di antara tiga kotak batu giok di tangan Penatua Su, yang di tengah langsung terbang ke arah sumur api es yin yang. Kotak itu telah dibuka selama penerbangannya, dan isinya terungkap. Itu adalah krisan emas merah dengan bulu emas pucat. Saat kotak dibuka, aroma aneh tercium keluar. Lapisan cahaya keemasan terbentuk di sekitarnya. 100.000 tahun Singular Velvet Sky mencapai krisantemum. Semburan cahaya keemasan meletus, dan kelopak bunga Singular Velvet Sky Connecting Chrysanthemum tiba-tiba terbelah, memperlihatkan benang sari terdalam. Mereka seperti berlian emas, dan memancarkan cahaya yang kuat. Pada saat berikutnya, cahaya putih menelannya. Semua aroma aneh menghilang saat ini. Sebuah proyeksi besar tiba-tiba muncul di atas sumur api es yin yang. Saat siluet itu muncul, ekspresi keempat orang yang hadir, termasuk Daming dan Erming, berubah. Itu adalah naga sepanjang 100 meter yang ditutupi sisik 9 warna. Cahaya keemasan menyilaukan terpancar dari matanya, dan pada saat itu muncul, semua cahaya di dalam api es sumur yin yang tampak redup. Bahkan aura Raja Naga Emas dan Perak meredup. Raja Naga Emas jatuh berlutut dengan plop. Bahkan tiga ahli tingkat Dewa Daming, Erming, dan Elder Su tidak bisa membantu tetapi gemetar, hampir berlutut. Dewa Naga, Daming berseru. Namun, siluet 9 warna itu hanya bertahan sesaat sebelum meledak seperti gelembung dan menghilang. Pada saat yang sama, itu berubah menjadi tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki sumur api es yin yang. Jika seseorang cukup dekat, mereka akan dapat melihat bahwa semua mata air di sumur api es yin yang telah menghilang. Itu telah berubah menjadi pusaran air besar berwarna-warni, berputar di sekitar Lan Xuanyu, yang duduk bersila di tengah. Tetesan cahaya berwarna pelangi terus mengalir ke dadanya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Lan Xuanyu mengerutkan kening, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Namun, auranya terus tumbuh lebih kuat. Di belakangnya, aliran udara emas dan perak bertabrakan dan terjerat satu sama lain, dan aliran udara terus keluar dari tubuhnya. Sosok ilusi binatang pencari harta karun melayang tidak jauh di depannya, dan dia menyeringai ketika merasakan hujan ringan berwarna-warni jatuh di sekitarnya. Tubuhnya juga bermandikan hujan ringan, dan menjadi padat sekali lagi. Mata besarnya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu adalah binatang pencari harta karun yang secara paksa menyulap sosok Dewa Naga. Meskipun itu hanya ilusi, saat aura Dewa Naga muncul, itu menekan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, melemahkan aura yang meledak setelah tabrakan antara keduanya untuk sesaat. Hanya dalam sepersekian detik, tubuh Lan Xuanyu dapat menerima energi yang dihasilkan oleh tabrakan dua kekuatan dengan lebih mudah. Pada saat berikutnya, semua energi terintegrasi sepenuhnya. Dengan Singular Velvet Sky Connecting Chrysanthemum sebagai intinya, energi yang terkumpul di Ice Fire Yin Yang Well diubah oleh Chaos Water. Kemudian, itu menyembur ke dalam tubuh Lan Xuanyu di bawah pengaruh aura Dewa Naga. Terobosan sebenarnya baru dimulai saat ini. Efek dari akumulasi 2 tahun dan 2 tahun Ice Fire Golden Body Tempering benar-benar ditampilkan pada saat ini. Aura Lan Xuanyu dengan cepat menjadi stabil. Sisik emas dan perak yang mulai retak di permukaan kulitnya dengan cepat sembuh, dan dia menjadi lebih bersudut dan 3 dimensi. Lingkaran warna-warni menyebar dari dadanya, dan potongan-potongan sisik warna-warni terus terbentuk. Itu tidak lagi hanya 1 atau 2 potong. Sebaliknya, itu dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi area seukuran telapak tangan, dan total 36 sisik naga berwarna-warni menutupinya. Aura Lan Xuanyu juga mulai meningkat, dan 36 sisik warna-warni menjadi sangat cerah. Semua hujan ringan berwarna pelangi mengalir ke tubuhnya dari posisi ini. Bahkan bayangan cahaya emas dan perak di belakang punggung Lan Xuanyu tumpang tindih sementara selama tabrakan terus-menerus, membentuk bayangan berwarna-warni. Pada saat ini, tubuhnya seperti binatang buas raksasa yang rakus, dengan gila-gilaan menyerap semua energi di sekitarnya, membuat seluruh sumur api es yin yang terasa seperti akan disedot hingga kering. Binatang pencari harta karun mengulurkan tangan. Pada saat ini, terobosan Lan Xuanyu sudah ditetapkan. Namun, sejauh mana terobosannya bergantung pada seberapa banyak energi yang dapat dia isi ulang dari dunia luar.
Tangan tetua Su bergetar, dan dua kotak batu giok lainnya juga terbang ke udara. Mereka terbang langsung ke kabut cahaya. Karena itu sudah mengeluarkan mereka, bagaimana mungkin binatang pencari harta karun membiarkan dia mengambilnya kembali? Kedua kotak batu giok terbuka di udara, dan ramuan merah menyala yang terlihat seperti kubis terbang keluar. Itu adalah Delicate Inferno Apricot 100.000 tahun. Yang lainnya adalah Star Anise Mysterious Ice Grace berwarna biru es, ratusan ribu tahun. Ketika kedua ramuan itu muncul, sumur es yin yang berguncang hebat, dan lebih banyak mata air menyembur keluar dari mata air. Binatang pencari harta karun mengatupkan kedua tangannya, dan ramuan 200.000 tahun itu diam-diam hancur, berubah menjadi dua bola cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Binatang pencari harta karun maju selangkah dan tiba di atas kepala Lan Xuanyu. Itu membuat lingkaran dengan tangannya, lalu ditekan ke bawah. Seketika, pilar cahaya merah dan biru turun dari langit, mendarat langsung di tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu baru saja merasakan kesadarannya kembali, dan tubuhnya seperti spons yang menyerap energi dari sekitarnya. Dia langsung merasakan panas terik dan gelombang dingin yang ekstrim ke dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Pada saat berikutnya, meridian, tulang, dan organnya tampak menjadi transparan. Jika Ice Fire Golden Body tempering dari sumur es yin yang well datang dari luar ke dalam, maka Delicate Inferno Apricot dan Star Anise Mysterious Ice Grace 100.000 tahun datang dari dalam keluar. Lebih jauh lagi, kedua tumbuhan ini berasal dari planet induk, dan mereka adalah tumbuhan ilahi. Selain Singular Velvet Sky Connecting Chrysanthemum dari sebelumnya, tubuh Lan Xuanyu langsung berubah lagi. Pada saat ini, dia hanya merasakan bahwa cahaya warna-warni di pusaran garis keturunannya telah menjadi terang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, garis keturunan emas dan perak di tubuhnya tampaknya untuk sementara kehilangan fluktuasi emosional mereka setelah tabrakan hebat barusan. Mereka telah menjadi bentuk energi paling murni, dan sebagian dari mereka perlahan-lahan melebur saat bersentuhan.